Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah berkumpul minggu pagi untuk mendengarkan sharing tentang buku Think and Grow Rich. Pagi ini menyambung yang minggu lalu ya, part 1, Think and Grow Rich. Tapi supaya pembicaraannya jadi satu kesatuan, saya akan mengulas pendek yang di awal. Jadi, sebagai gambaran, buku ini tuh ditulis tahun 1930 oleh Napoleon Hill. Napoleon Hill ini seorang jurnalis, jadi dia punya passion di bidang jurnalis. Lalu Napoleon Hill ini jurnalis zaman dulu ya. Kalau saya ngelihatnya, dia menulis buku ini dengan studi selama 20 tahun. Jadi dia menerima tantangan dari seorang Taipan gitu namanya Andrew Carnegie. Dia menerima tantangan untuk menulis buku tentang bagaimana rahasia orang bisa sukses. Dan itu dilakukan selama 20 tahun, dia melakukan studi terhadap ribuan orang sebelum akhirnya ditulis buku ini. Jadi kalau saya ngelihatnya, jurnalis zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang ya. Kalau kita lihat misalnya berita di internet tuh, artis A potong rambut gitu, terus lihat gayanya yang segar, terus cuma beberapa foto dari Instagram. Atau misalnya, lihat kedekatan artis B dengan orang tuanya, terus foto-foto dari Instagram. Bukan kayak gitu ya. Jadi, zaman dulu, informasi itu benar-benar harus dicari satu-satu. Makanya buku ini tuh luar biasa menurut saya. Nah, pertama yang dijelaskan adalah tentang kekuatan pikiran. Pikiran itu adalah seperti perahu yang dapat membawa pada kesuksesan maupun kegagalan. Kekuatan pikiran itu menjadikan Edwin C. Barnes, ini adalah seseorang yang sangat miskin ya. Dia tuh pengen jadi, dia membaca cerita soal Thomas Alva Edison. Terus dia langsung memutuskan, saya mau jadi partnernya Thomas Alva Edison. Tapi dia punya dua kesulitan. Kesulitannya adalah dia berada di kota yang jauh. Kedua, dia nggak punya ongkos untuk pergi ke kota itu. Bayangkan, dia punya pemikiran untuk menjadi partner, tapi dia nggak punya ongkos. Akhirnya dia cari-cari cara, dia sampai ke hadapan Thomas Alva Edison, dan Edison tuh melihat Edwin ini datang dengan tampang lusuh seperti gelandangan. Tapi dia tidak bilang, saya mau cari kerjaan, apa aja boleh, enggak ya. Dia bilang, saya mau jadi partner. Edison melihat, ini orang kayaknya kok kayak gembel gini ya, tapi dia melihat ada semangat di matanya. Dan akhirnya setelah bekerja bersama Edison, menjadi karyawan kelas rendah, Edwin ini menunjukkan semangat yang besar, kekuatan pikiran dia, sampai akhirnya dia mengambil kesempatan, ada suatu mesin yang diciptakan Edison, dan mesin ini tidak bisa dipasarkan. Edwin C. Barnes ini mengambil kesempatan tersebut, lalu memasarkan mesin itu dengan kepintaran dia, dengan tekadnya, sehingga mesin itu menghasilkan hasil yang bagus ya, penjualannya. Akhirnya dia juga menghasilkan uang jutaan dolar pada masanya dan menjadi partner Edison. Aryu Darby ini punya cerita gini. Ada suatu masa terjadi demam emas di Amerika. Lalu semua orang berlomba-lomba mencari emas. Dan Aryu Darby ini mendapatkan bahwa dia menemukan suatu lahan yang ada emasnya. Pasirnya berkilau. Lalu dia menutup lahan itu, dia pergi mencari alat berat, alat bukan skop ya, alat tambang ya, alat tambang. Lalu dia menggali bersama dia menciptakan orang-orang yang ikut menggali. Dia menggali terus kelihatan ada pasir berkilauan, makin semangat dia ya menggali. Sampai akhirnya ditemukan bahwa emas itu tidak ada di lahan itu. Waduh, dia kecewa berat ya. Akhirnya dia pulang, menjual semua alat beratnya itu seharga beberapa ratus dolar ke tukang loak. Tukang loaknya melihat kesempatan itu, lalu dia memanggil insinyur-insinyur yang mempelajari bahwa struktur tanah itu di tempat itu punya lensa atau struktur yang menutupi dari adanya emas.
Dia memanggil orang-orang yang mumpuni di bidangnya, sehingga menemukan bahwa di situ memang ada emas. Dan akhirnya si tukang loak ini mendapatkan jutaan dolar. Aryudardi belajar dari kesalahan itu, dia bangkit dan menjadi seorang agen asuransi yang juga punya nilai jutaan dolar beberapa tahun kemudian. Dia belajar dari kekalahan bahwa menyerah adalah suatu kesalahan, karena keberhasilan cuma bisa didapatkan kalau kita tidak menyerah. Henry Ford itu adalah salah satu orang yang dipuja-puja nih sama si Napoleon Hill ini ya, karena Henry Ford ini memulai segalanya dalam keadaan miskin. Dia di bawah garis kemiskinan awalnya. Tapi dia tuh punya sikap yang keras kepala, dan dia perencana strategi yang bagus. Dia punya visi jauh ke depan. Nah, Henry Ford ini, kita tahu ya, dia membangun bisnisnya itu benar-benar dari nol. Dan dia orangnya kekehan gitu. Kalau dia tuh, kalau ingin mencapai sesuatu, dia bertahan di pemikirannya itu. Sehingga dengan kekuatan pikirannya, dia bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Dengan awal yang hanya seorang di bawah garis kemiskinan. Jadi ada 13 cara nih untuk mencapai, kalau di sini kemiskinan menjadi kekayaan gitu ya. Kenapa sih buku ini membahasnya kekayaan uang? Karena di zaman itu, pada tahun 1930 itu, kisahnya tuh Amerika baru kelar Perang Dunia gitu ya. Latar belakangnya tuh. Perang Dunia kan menghancurkan segalanya gitu. Lalu Amerika tuh di saat itu sedang menghadapi depresi ekonomi. Orang-orang tuh ya mungkin mirip-mirip kayak zaman kita sekarang nih ya, bahwa orang-orang tuh menemukan dirinya terbelit dalam krisis ekonomi dan depresi. Makanya buku ini tuh mengangkat ide bahwa orang tuh bisa berpikir, dengan hanya berpikir mereka bisa menjadi kaya. 13 caranya itu adalah yang pertama, hasrat. Salah satu contoh hasrat ya, misalnya Napoleon Bonaparte. Dia itu mau pergi melawan musuh yang besar dan kuat ya. Terus karena dia tahu nih dia mungkin nggak akan menang dengan mudah, begitu sampai di tempat musuhnya, dia membakar kapalnya dan bilang sama para pasukannya itu, kalau kita nggak akan bisa pulang. Jadi kita hanya bisa kalah, mati, atau menang. Karena itu bisa melahirkan hasrat yang besar dalam diri pasukannya dan mereka akhirnya menang. Atau pendiri Marshall Field Department Store, dia itu mengalami kebakaran besar nih di tempatnya. Lalu orang-orang pada pagi harinya tuh setelah kebakaran, orang-orang pedagang-pedagang itu berkumpul dan bilang, wah kayaknya ini susah ya, kita mau pindah aja deh, kita pindah ke Chicago yang lebih menjanjikan. Tapi si Marshall Field ini enggak, dia bilang, tuan-tuan, nanti di lahan itu saya akan mendirikan usaha saya yang besar. Dan dia menunjukkan hasratnya itu, menjadikan Marshall Field Department Store yang terkenal di saat itu. Ini penting ya teman-teman, bagaimana mengubah hasrat menjadi kekayaan. Ini disebutkan berkali-kali dalam buku ini. Jadi, tetapkan jumlah yang pasti yang dicapai. Jangan bilang saya ingin uang yang banyak. Katakan berapa jumlahnya. Lalu apa yang bisa kita berikan sebagai ganti uang yang diinginkan. Apakah kita mau mengorbankan waktu istirahat kita, waktu kita bersenang-senang, tetapkan. Lalu tetapkan tanggal pasti, kapan akan tercapainya jumlah tersebut. Lalu buat rencana, mulailah segera. Tulis dalam pernyataan yang jelas, baca keras-keras 2 kali sehari, lihat, rasakan, dan yakini bahwa dengan visualisasi kreatif kita bisa mencapainya. Kenapa semuanya tetapkan? Karena mencapai kesuksesan dan kekayaan itu, menurut buku ini, nggak ada hubungannya sama keberuntungan. Jadi nggak ada ceritanya bahwa ini akan didapatkan ya kalau Tuhan mengizinkan, maka saya bisa kaya. Kalau Tuhan memberikan semangat bahwa kalau alam semesta ini mendukung, saya akan bisa menjadi kaya. Enggak. Semuanya itu adalah dari diri kita dulu.
Kekuatan mimpi besar itu mengubah hasrat menjadi obsesi. Contohnya ya, Thomas Alva Edison itu gagal 10.000 kali sebelum menemukan bagaimana lampu pijar bisa beroperasi. Marconi itu hampir masuk rumah sakit jiwa karena dia menyatakan bahwa kita tuh bisa berkomunikasi tanpa kabel, wireless, dan semua orang bilang teman-temannya itu malah melaporkan dia ke polisi ya, dan hampir suruh masuk ke rumah sakit jiwa. Orang-orang sukses tuh melakukan hal-hal besar, awalnya menantang dan banyak hambatannya, tapi mereka tetap maju. Itu namanya hasrat yang menjadi obsesi. Dia tahu orang-orang pada masanya hal itu kan nggak mungkin. Orang-orang di sekitarnya juga bilang nggak mungkin. Tapi dia tetap maju. Itu namanya hasrat dan menjadi obsesi. Lupakan bahwa harapan seandainya gitu ya, yang seandainya saya kaya, saya mungkin bisa lebih cepat. Misalnya saya berasal dari keluarga yang lebih berpendidikan, mungkin saya lebih cepat kaya. Tidak ada ya. Pokoknya jangan kita tuh harus punya pikiran terbuka supaya kita tuh yakin, berani, percaya bahwa diri kita bisa. Jadi intinya tuh hanya di diri kita sendiri. Bahkan hasrat itu bisa membuat orang sembuh dari penyakit. Penyakit itu kadang-kadang lebih banyak di pikiran kita daripada secara fisik. Tapi hasrat itu seperti kabut, dia mudah hilang. Makanya kita butuh yang namanya nanti di bab-bab selanjutnya bagaimana menumbuhkan hasrat itu dan menjadi sesuatu yang real. Kedua, kita harus meyakini kemampuan diri sendiri. Yakin, kan tadi kita udah punya hasrat ya, jadi kita punya suatu ide gitu dalam diri kita, mau apa. Lalu kita harus yakin sama diri kita sendiri. Keyakinan nih ya, kalau digabung dengan pemikiran, menjadi getaran yang ditangkap alam bawah sadar. Jadi, pemikiran manusia itu ada yang namanya pemikiran sadar dan bawah sadar. Kalau sadar itu kan semuanya ditangkap sama 5 indera nih. Ada mata, ada penciuman, peraba, pendengaran, gitu ya, yang 5 indera gitulah. Dan semua itu diserap nih di dalam diri kita menjadi pikiran sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu sebetulnya menerima informasi dari pikiran sadar juga. Jadi apa yang kita tangkap, apa yang kita lihat, kita rasakan, masuk ke dalam pikiran sadar. Tapi sekalinya masuk ke pikiran bawah sadar, hal itu tuh akan diingat terus. Jadi berhati-hati ya teman-teman. Misalnya, di yang selanjutnya nih akan dibahas nih. Namanya fiksasi, fobia, dan perilaku kompulsif, itu adalah adanya di pikiran bawah sadar. Misalnya nih, kalau takut, fobia sama serangga. Dulu mungkin ya, saya pernah mengalami sesuatu yang berhubungan dengan serangga kecoa. Entah apa di masa lalu. Dan itu tuh masuk ke pikiran bawah sadar, membuat saya sekalinya masuk pikiran bawah sadar itu sulit untuk menghilangkannya. Bahkan namanya pikiran bawah sadar itu, namanya fobia, itu bisa hal-hal yang tidak masuk akal dan itu tidak bisa diganggu-gugat buat orang tersebut. Misalnya, ada teman saya takut sama bunga, karena dia pernah waktu kecil dibecandain, dilempar ke kumpulan bunga gitu ya, dilempar sama sepupunya, dilempar dan jatuh di kumpulan bunga. Sampai besar dia takut sama bunga, atau takut sama kucing, kelinci, hal-hal yang buat orang lain lucu, buat seseorang bisa menjadi menakutkan karena itu sudah tertanam di pikiran bawah sadar. Nah, berarti kan kita mesti menyaring nih ya apa yang masuk ke pikiran bawah sadar kita supaya, karena pikiran bawah sadar itu kan selalu on. Kita tidur, kita bangun, kita bekerja, dia akan selalu on. Dia akan selalu memberikan informasi-informasi dan seakan-akan dia tuh menjaga kita nih. Karena mungkin dari dulunya kita punya pengalaman buruk, dia tuh menjaga kita supaya tidak mengalami hal itu lagi. Untuk memasukkan informasi ke dalam alam bawah sadar, kita tuh harus melakukan afirmasi ke alam bawah sadar dengan prinsip autosugesti. Nanti akan dibahas lebih lanjut di bab soal autosugesti. Semua yang masuk itu, pikiran bawah sadar tuh bisa menangkap sesuatu yang baunya emosi, ada emosi. Jadi lebih mudah afirmasi itu misalnya gini, kalau kita mau kaya misalnya, terus kita akan
bicara sama pikiran bawah sadar kita bahwa saya mau kaya, saya mau punya uang, saya mau sukses misalnya. Tapi afirmasi itu nggak bisa dengan kata-kata yang datar, saya mau kaya, saya mau kaya, saya mau kaya. Nggak kayak gitu caranya. Pikiran bawah sadar itu bisa menangkap sesuatu yang dengan emosi. Misalnya kita kehilangan seseorang yang kita cintai karena kecelakaan motor misalnya. Itu kan sesuatu yang traumatis ya. Kita nangis, kita kehilangan besar. Itu tuh lebih cepat tertangkap dan membuat kita misalnya benci ngelihat motor misalnya. Atau pikiran bawah sadar kita misalnya kita menang sesuatu gitu ya, menang suatu kontes. Itu bangga, rasa bahagia, itu kan ada emosi tuh yang tercampur di dalamnya ya. Dan pikiran bawah sadar kita tuh menjadikan kita lebih percaya diri karena kita pernah memenangkan sesuatu. Nah, itulah makanya dia menangkap hal-hal yang berbau emosi. Ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya, entah itu sedih, entah itu cinta, entah itu bahagia. Itu akan lebih cepat masuk ke alam bawah sadar. Nah, getaran-getaran keyakinan yang sangat kuat itu bukan cuma keyakinan atas diri sendiri nih. Orang-orang besar seperti nabi besar, misalnya Mahatma Gandhi, atau pembesar-pembesar agama ya, mereka itu karismanya tuh karena keyakinan diri sendiri yang begitu besar, dia bisa membuat orang lain juga merasakan nih getaran-getarannya. Nah, cara ketiga adalah autosugesti. Tadi autosugesti sudah disinggung sedikit ya, jadi itu antara membuat komunikasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau si pikiran bawah sadar itu kan dia menerima tidak pakai logika. Jadi apapun yang pikiran sadar lihat, pikiran sadar rasakan, sentuh misalnya, dia tuh kalau begitu kuat nih, pikiran sadarnya begitu kuat, maka dia akan masuk nih ke pikiran bawah sadar. Afirmasi itu harus merupakan campuran emosi, perasaan ya, seperti tadi saya ceritakan, bahwa pikiran bawah sadar itu menerima sesuatu yang getarannya kuat di pikiran sadar. Kalau kita sangat sedih, kalau kita sangat bahagia, kita sangat takut, kita sangat cinta, itu baru masuk ke pikiran bawah sadar. Autosugesti ini dipakai untuk, kalau zaman sekarang mungkin agak diselewengkan karena misalnya dipakai buat acara-acara yang kayak uya-kuya gitu ya, yang orang di autosugesti tiba-tiba orang pendiam bisa jadi joget-joget gitu. Itu kan bentuk remehnya dari suatu autosugesti. Tapi autosugesti sendiri adalah bisa menyembuhkan orang dengan gangguan psikosomatis. Psikosomatis tuh misalnya orang yang merasa dirinya sakit, lemah, bisa diberikan afirmasi ke dalam dirinya bahwa dirinya baik-baik saja. Psikosomatis itu bukan sesuatu fisik yang salah, tapi pikiran yang salah. Bahkan juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh atau membuat orang yakin bahwa misalnya atlet gitu ya, bahwa dia tuh bisa mengalahkan seseorang atlet lain gitu yang lebih jago dengan afirmasi positif ke dalam dirinya nih bahwa saya bisa, saya punya kemampuan. Itu menjadi autosugesti yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar dia. Jadi waktu dia menghadapi lawan itu dia nggak gembar duluan gitu ya. Dia tuh punya cara gitu untuk menghadapi lawannya. Nah, ada dua macam pengetahuan nih teman-teman. Ada pengetahuan umum sama pengetahuan khusus. Yang kita pelajari di sekolah itu adalah pengetahuan umum. Misalnya nih kalau orang main Who Wants to be a Millionaire tuh ya, siapa presiden Amerika yang kesekian misalnya, di mana tambang aspal terbesar, itu pengetahuan umum. Pengetahuan umum tuh tidak memberi manfaat banyak buat kita kalau mau mengumpulkan uang. Tapi pengetahuan umum itu kita harus mencarinya sesuatu yang menjadi khusus. Nah, kadang-kadang kita kan mengejar pendidikan gitu ya, padahal pendidikan itu isinya kebanyakan pengetahuan umum. Kalau kita mungkin sebagai orang yang udah bekerja bertahun-tahun akan merasakan sebetulnya nggak ada gunanya sih ya dulu tuh ya, misalnya belajar IPA gitu ya, sedikit banget lah gunanya buat hidup kita saat ini.
Bahkan belajar IPA tuh nggak bisa bikin kita kaya gitu kalau zaman sekarang. Belajar fisika, kalkulus, gitu-gitu nggak ada. Tapi ternyata yang namanya educated, berasal dari kata educo itu, punya arti menyimpulkan, menarik, atau berkembang dari dalam. Artinya, orang teredukasi itu bukan orang yang S1, S2, S3, sampai berapapun ya. Bukan itu istilahnya. Educated itu artinya dia bisa menyimpulkan, karena dia punya pemahaman dari dalam. Nah, untuk menciptakan pengetahuan khusus nih ya, pengetahuan khusus ini apa nih? Jadi, bagian dari pengetahuan umum, tapi punya manfaat, karena dia punya tujuan. Misalnya, bagaimana cara membangun bagaimana isi mesin, part-partnya mesin, terus bagaimana hubungan antara part mesin itu supaya bisa jalan, bagaimana mengetahui part yang salah, yang rusak, dan bagaimana memperbaikinya, itu namanya pengetahuan khusus. Dan ini tidak dicari di bangku sekolah. Orang sukses itu tidak nggak cuma mengasah diri di sekolah aja, tapi dia terus-menerus mengasah diri untuk mengembangkan pengetahuan khususnya dia. Karakter, kecerdasan, dan kepribadian itu lebih penting daripada pendidikan yang spesifik. Jadi, kita sering menemukan ya di bidang pekerjaan kita, orang yang S2 itu nggak mesti kerjaannya bagus, karena namanya pekerjaan kita di bidang profesional tuh lebih ke cara dia gimana bekerja sama orang lain gitu kan, terbuka, mau memberikan take and give yang bagus, dan pengetahuan khusus tuh bisa berkembang kalau kita mengubah waktu senggang kita untuk meningkatkan kapasitas. Kadang-kadang ya kita kan rasa, aduh pulang kerja capek, pengen ngaso, pengen nonton TV gitu ya. Nonton TV itu kadang candu sih buat saya. Jangankan nonton TV, kadang ngelihat Instagram aja itu bisa tiba-tiba 1,5 jam, udah 1,5 jam lagi gitu, nggak kerasa. Itu kan waktu yang kadang-kadang beritanya juga nggak penting-penting amat gitu ya. Selesai lihat Instagram itu juga nggak refresh amat sih, cuman hilang begitu saja. Bayangkan kalau 1,5 jam itu misalnya saya melakukan hal lain yang lebih berguna buat meningkatkan kapasitas diri saya gitu. Nah, untuk mengembangkan pengetahuan khusus itu, kadang kita nggak bisa sendirian. Kita harus membuat yang namanya mastermind. Ini akan dibahas lagi di bab selanjutnya ya. Mastermind itu ada orang istilahnya dua nih. Kerja bersama atau mastermind. Kerjasama itu juga orang bisa kerjasama nih di kantor misalnya, tim A sama tim B kerjasama. Walaupun mereka nggak cocok, si tim A ngerasa nih B ini orangnya abai, cuek gitu ya. Atau si B ngerasa nih si A ini orangnya terlalu menuntut gitu, nggak cocok. Tapi mereka bisa bekerja sama, bisa sukses, perusahaannya bisa maju. Tapi ya mereka cuma bekerja sama. Sementara mastermind itu bedanya orang-orang yang punya agenda dan misi yang sama, komitmen, punya tekad yang dalam. Nah, mereka bekerja bukan berdasarkan karena ya udahlah supaya dapat gaji gitu, bukan. Mereka punya tujuan yang sama, itu yang penting. Tujuan sama dan bagaimana mencapainya, si mastermind ini berpikir bersama-sama. Ide yang tadi hasrat tadi ya, ditambah keyakinan, ditambah pengetahuan khusus, itu bisa menghasilkan kesuksesan yang orisinil. Contohnya Walter P. Chrysler. Dia seorang operator mesin dengan upah 5 sen per jam. Dia mempelajari mesin uap. Suatu hari, dia pergi ke pameran mobil nih. Terus, dia mau beli mobil. Dia nggak punya uang. Dia cuma punyanya $700 kalau nggak salah. Dia pinjam uang sama teman-temannya supaya dia bisa beli mobil. Dia mendapatkan pengetahuan khusus dengan cara membeli mobil, membongkar part-partnya, disatukan kembali, dibongkar lagi, disatukan kembali. Dia baru bisa memahami suatu mekanisme mobil. Yang tadinya dia seorang yang anggaplah dia lebih familiar dengan mesin uap ya. Dia memulai sesuatu benar-benar dari nol nih, dari mobil yang dia bongkar sendiri. Dengan pengetahuan itu, dia menjadi seorang taipan di dunia otomotif. Jadi pengetahuan khusus itu yang dia dapatkan dengan tidak murah karena dia ngutang-ngutang sama temannya. Tapi itu bisa menjadi jalan kesuksesannya Chrysler ini. Nah, ini menarik ya teman-teman, imajinasi.
imajinasi itu adalah bengkelnya pemikiran kita. Jadi kalau misalnya kita kan tadi udah punya ide hasrat gitu ya. Ide misalnya saya haus gitu ya, idenya haus atau saya lapar. Lalu di imajinasi itu dibentuk nih, waduh kalau lapar enaknya makan yang pedes-pedes nih, ada seblak pedes misalnya pakai ceker gitu ya. Nah, di imajinasi dibikin bentuk nih dari ide itu. Dalam suatu yang tingkat yang lebih besar, misalnya kita punya ide pengen kaya nih, gimana caranya? Imajinasi ini memberikan kita bentuk gimana cara kita mencapai kekayaan itu. Ada dua jenis imajinasi, teman-teman. Ada yang sintetis dan kreatif. Kalau sintetis itu artinya bukan sesuatu yang jelek ya. Sintetis itu menata konsep, ide, rencana lama dalam kombinasi yang baru. Jadi sebetulnya udah ada nih ide-idenya, cuma sama kita ditata-tata lagi. Atau imajinasi kreatif itu adalah terhubung pada kecerdasan tanpa batas, lahir dari firasat dan inspirasi dan menjadi ide baru. Contohnya gini teman-teman, imajinasi sintetis itu barangnya udah ada sebetulnya, cuma kita kembangkan. Misalnya sate gitu ya, sate dan pizza. Dua-duanya kan udah ada nih. Lalu kita memikirkan bagaimana membuat varian baru dari pizza, yaitu memberikan sate dan bumbu sate jadi toppingnya pizza. Itu namanya imajinasi sintetis. Itu banyak. Jangan salah, imajinasi sintetis itu adalah cara utama orang menjadi kaya. Jadi menjadi kaya itu nggak perlu sesuatu yang orisinal yang kayak penemu-penemu yang kejatuhan apel terus lalu dia mau berpikir tentang gravitasi, bukan itu ya. Kebanyakan orang kaya itu juga berawal dari imajinasi sintetis. Misalnya penemu Barbie itu dia melihat anaknya yang perempuan itu senang main boneka kertas pakai baju yang macam-macam gitu ya. Nah, dia berpikir gimana kok zaman sekarang nggak ada boneka yang bajunya macam-macam. Lalu dia menciptakan boneka yang penampilannya bagus, fashionnya super lengkap. Itu menjadikan dia sangat kaya raya gitu. Padahal kan konsepnya hanya boneka dan baju. Itu kan hal yang biasa gitu. Dia menjadikan itu sebagai membentuknya dalam imajinasi sintetis. Kalau imajinasi kreatif itu namanya kecerdasan tanpa batas. Kalau di buku ini dijelaskan kecerdasan tanpa batas itu seperti alam bawah sadar kita berhubungan dengan alam bawah sadar orang lain dan kita tuh kadang-kadang jadi mengetahui apa yang sebetulnya kita nggak pernah tahu gitu. Nah itu agak rumit ya, tapi nanti akan dibahas juga di bagian belakang. Jadi itu lahirnya dari orang-orang yang mungkin secara spiritual sangat kuat gitu ya, yang punya firasat, inspirasi, idenya tuh benar-benar orisinil yang nggak pernah ada di dunia ini. Nah, imajinasi ini bisa dilatih supaya lebih reseptif. Jadi supaya dia tuh kalau menerima ide, hasrat atau apa tuh dia lebih gimana caranya. Misalnya kita bilang saya mau kaya, tapi gimana caranya gitu ya. Itu kan kayak blank, kayak ketemu tembok besar. Nah, si imajinasi ini harus dilatih, teman-teman. Supaya dia tuh, saya mau kaya, caranya gimana? Oh, mungkin saya bisa memulai dengan berjualan. Oh, saya mungkin bisa memulai dengan melakukan bisnis kecil. Oh, mungkin saya bisa menambah jam kerja saya. Itu namanya imajinasi yang reseptif. Nah, tadi saya bilang imajinasi sintetis itu punya prinsip recognize, relate, assimilate, dan apply. Itu jadi prinsip orang-orang kaya yang tadi penemu Barbie, penemu lampu, Starbucks, KFC, Coca-Cola, dan lain-lain. Kegagalan ditambah rasa tidak menyerah dan imajinasi dapat mengantar kepada kesuksesan. Saya kasih contoh satu ya teman-teman. Post-it itu diciptakan di perusahaan 3M karena salah satu bagian kreatornya itu menemukan lem yang tidak menempel. Jadi lem tapi tidak menempel gitu ya. Pada masa itu adalah suatu kegagalan. Orang fungsinya lem tapi dia tidak menempel dengan baik. Lalu ini kan kegagalan pertama. Lalu dia memperkenalkan si post-it ini ke beberapa teman-temannya.
Lalu ada seorang temannya yang dia anggota paduan suara gitu ya. Dia mau menyisipkan, biasanya kan kalau habis lagu ini gitu ya, ada kertas disisipkan. Kalau di kertas biasa disisipkan tuh, kalau pas dibuka berjatuhan kan. Dan dia menemukan bahwa kalau kita pakai si post-it ini, si kertas itu tetap menempel dengan baik, tapi tidak merusak si lembaran buku paduan suaranya. Akhirnya jadi mulai disukai tuh. Beberapa orang mulai pakai, terus diiklankan sama si 3M bahwa ini ada produk baru, jadi lewat iklan-iklan konvensional gitu ya. Lalu gagal lagi teman-teman, jadi dua kali gagal. Ternyata nggak terjual seperti yang diharapkan. Lalu ada dua orang yang dia punya perusahaan, dan di perusahaannya itu si sekretarisnya itu senang pakai post-it ini karena dia praktis gitu, tidak menempel, bisa dibikin catatan di situ, kalau nggak kepake bisa langsung dibuang tanpa merusak si kertas yang ditempel. Dia punya ide gimana cara memasarkannya adalah dengan memberikan kepada resepsionis, sekretaris, pekerja-pekerja kantoran secara gratis, diberikan sebagai sampel. Dan ternyata ini menarik, orang-orang jadi lebih mengenal, karena yang tadinya mungkin kenapa kita beli kertas yang tidak menempel, setelah mereka coba, mereka tahu, oh fungsinya tuh seperti ini. Jadi itu gunanya ternyata ada ya. Imajinasi itu mendambakan perubahan ke arah baik, tapi tidak mengandalkan keberuntungan yang lewat. Seperti yang saya bilang tadi, nggak ada hubungannya kesuksesan dengan keberuntungan. Kalaupun ada, itu sangat sedikit. Mungkin hanya di awal aja. Selanjutnya adalah bagaimana pikiran kita bisa mencapai ke sana. Hasrat dan ide itu, kalau dibina, dipelihara, dirawat agar tetap hidup ya di awalnya ya, lalu akan menjadi raksasa yang menyapu semuanya. Maksudnya gini, misalnya Colonel Sanders ya, yang pemilik KFC nih, dia punya ide kan untuk gimana caranya supaya ayam ini lebih enak gitu ya. Dia punya ide memasak ayam ini dengan panci bertekanan tinggi supaya si bumbu itu lebih cepat meresap. Plus 11 bumbu rahasia dia nih kan, kalau sampai sekarang juga jargonnya masih ada. Nah, itu tuh dibina sama dia, terus dia menjual si pancinya ini, menjual pancinya, cara masaknya, dia suplai ayamnya dan bumbunya. Itu lahirnya franchise KFC di zaman itu. Dan itu tuh akhirnya sukses kan, sukses besar. Dan menjadi raksasa bisnis yang luar biasa. Setelah Sanders-nya meninggal pun, ide itu akan bertahan lama. Lebih lama dari otak yang melahirkannya. Betapa hebatnya sebuah ide dan kekuatan, kalau dia udah sampai besar itu, dia akan melakukan hal yang lebih besar lagi gitu. Nah, perencanaan ini kita masuk ke bagian yang part 2 ya. Apa pentingnya perencanaan terorganisir? Kenapa semua orang perlu perencanaan? Karena orang yang berhenti berusaha itu tidak pernah menang, sementara pemenang tidak pernah berhenti berusaha. Pemimpin itu jelas perlu perencanaan ya. Namanya pemimpin itu kan dia harus punya pengendalian diri, terus dia punya keputusan itu tetap, dia punya rencana, dan dia yang penting itu kan pemimpin harus melakukan lebih dari yang diminta nih. Jadi dia punya visi, dia mau kemana, supaya orang-orang yang dia pimpin itu tahu mereka akan mengarah kemana. Pemimpin juga harus menguasai detail dan siap mengambil alih tanggung jawab seandainya berjalan tidak sesuai rencana gitu ya, terus bawahannya melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab. Pelamar pekerja itu juga perlu rencana. Kenapa melamar kerjaan itu jangan dengan semangat bahwa ya udahlah saya mah dapat kerjaan apa aja boleh, yang penting digaji. Enggak, karena kalau di sini dibilang kan ini zaman depresi ya, depresi keuangan di mana perekonomian lagi buruk-buruknya di Amerika. Jadi dibahas satu bab sendiri bagaimana seorang pelamar kerja itu harus punya rencana. Buat resume itu yang kreatif. Dan terus kita kenali perusahaan yang mau kita gabung di dalamnya itu. Carilah karir dan bukan pekerjaan. Jadi kalau bisa tuh kita ngelamar kerja jangan waktu ada lowongan aja, tapi kita
kita menunjukkan pada perusahaan itu, saya adalah seseorang yang profesional di bidang ini. Saya bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Nanti suatu saat si manajemen perusahaan itu akan mencari orang, dia pasti akan mencari dari file yang dia udah punya. Dan kalau kita menonjol, kita terlihat baik, itu akan lebih cepat ya kita terjaring sama si pencarinya ini. Bahkan kapitalis Amerika, negara kapitalis itu juga perlu punya rencana. Seorang kapitalis itu juga dia bagaimana cara mengumpulkan modal, memberikan jasa yang bermanfaat, pengetahuan produksi. Jadi negara yang berdasarkan modal seperti Amerika itu semuanya berjalan berdasarkan rencana nih. Seorang kapitalis itu juga nggak mungkin mengandalkan keberuntungan ya. Dari modal yang mau didapatnya dari mana? Apa nih yang mau dijual? Terus gimana sistem produksinya, distribusi, transportasi? Semua itu harus terorganisir. Kalau kita mau mencapai kesuksesan, semuanya harus ada rencananya gitu, teman-teman. Yang ketujuh nih, memutuskan dan menunda. Orang yang biasa, B aja gitu ya, itu biasanya lambat mengambil keputusan dan cepat berganti-ganti. Ini merasa saya sih agak ketampol gitu, karena saya seorang yang mikirnya lama, habis itu kalau dengar pendapat orang cepet ganti gitu. Jadi kayak bener nggak sih? Tapi si ini ngomongnya gitu ya. Si itu ngomongnya gini. Jangan-jangan salah gitu kan. Itu mungkin ada suatu mental yang harus saya dobrak nih dalam diri saya gitu ya. Sementara orang sukses itu cepat mengambil keputusan dan lambat dalam mengubah. Kadang-kadang ada unsur keras kepala dalam orang-orang sukses. Seperti si Henry Ford ini ya. Ada satu tipe mobil dia, saya lupa mobil apa, diciptakan menurut orang-orang tuh jelek banget mobil ini. Dan diciptakan dengan satu warna hitam. Tapi jumlahnya terjual banyak, teman-teman. Ribuan unit gitu. Dia dibilangin dari berbagai arah bilang, itu mobil jelek banget. Tapi dia kekeh gitu ya. Dia cepat mengambil keputusan waktu bikin mobil itu, tapi juga lambat dalam mengubahnya. Selain keras kepala, tapi orang-orang sukses juga dia biasanya punya modal pengetahuan yang cukup. Sehingga dia tidak mudah terombang-ambing sama opini-opini orang. Nah, ini yang paling menarik nih. Opini itu hal yang paling murah di dunia. Orang mau istilahnya asal jeblak itu murah, gratis. Tapi kita harus kalau memutuskan tuh harus pakai fakta, logika. Kita libatkan mastermind kita dan pengetahuan resikonya. Gini teman-teman, kemarin tuh saya baca berita ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu sinetron Ikatan Cinta tuh kan yang lagi booming tuh ya. Jadi ada si pemeran cowoknya namanya Arya Saloka, nama aslinya ya. Sama si pemeran ceweknya itu kan Amanda Manopo. Jadi istrinya Arya Saloka itu di Instagramnya, kata berita itu, ini betapa kaleng-kalengnya jurnalis zaman sekarang gitu ya, kalau bikin berita tuh asal gitu. Jadi istrinya Arya Saloka ini punya Instagram, terus orang-orang tuh bukan satu ya, banyak yang ngomong di Instagramnya Putri Ana itu bilang bahwa si Arya Saloka ini cocok sama Amanda Manopo. Putri Ana ini jelek katanya. Mendingan kamu cerai aja. Itu namanya opini yang paling murah di dunia. Orang asal aja ngomong, kan kesel ya. Saya aja bukan istri si Arya Saloka itu ngerasa kesel gitu. Ini orang seenaknya aja bikin opini. Tapi kan yang bikin opini itu, yang menulis itu nggak mikir gitu. Nah, ini kita harus hati-hati ya teman-teman. Di satu sisi, kalau orang lain punya opini sama kita, disaring. Karena namanya orang ngomong itu gampang, murah. Sementara kalau kita mengeluarkan opini sama orang, yang kedua ya, hati-hati. Karena opini itu murah, tapi bisa menjatuhkan. Nanti di bagian belakang ada diceritakan. Hati-hati kalau kita sebagai orang tua. Orang tua itu kadang-kadang ngomong, kan ada yang bilang, omongan orang tua itu doa ya. Hati-hati kalau kita punya opini sama anak kita. Kalau ada yang bilang, ini ada kejadian ya, Napoleon Hill punya temannya ini dari kecil dipukul pakai kayu sama ibunya. Dan ibunya bilang, kamu ini ya, kalau udah gede pasti masuk penjara. Mungkin saking keselnya kali ya, anaknya bandel gitu. Kamu kalau udah gede pasti masuk penjara. Umur 17 anak ini udah masuk penjara. Dan makin bandel.
opini itu tajam gitu ya, gampang ngomongnya, gampang tersulut dari kita yang mungkin emosi, tapi itu tuh bisa menjatuhkan orang. Jadi kalau sementara kita, sebagai kita yang kalau menerima opini, putuskan sesuatu jangan berdasarkan opini orang. Kalau misalnya orang bilang, itu mah jelek, belum tentu orang itu benar-benar tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Ini kegigihan. Gigih itu memberikan perlindungan dari kegagalan. Kegigihan itu ibaratnya kegigihan itu melihat jalan yang harus ditempuh saat mendapat titik balik. Ada satu contoh cerita ya, Napoleon Hill ini ya, adalah seorang yang gigih. Ya nggak heran ya, dia menciptakan buku ini aja butuh 20 tahun, teman-teman kan. Tapi si Napoleon Hill ini juga perjalanan hidupnya luar biasa. Kalau saya baca di buku ini, bahwa pertama, dia punya 7 titik balik dalam hidupnya. Jadi pertama dia bekerja di bidang stenografi. Dia sampai mencapai umur 19 tahun sudah menjadi manajer yang membawahi 350 orang. Udah sukses dong. Perusahaannya bangkrut. Habis. Lalu dia masuk bidang perkayuan. Tapi lalu nggak lama hancur karena krisis. Di setiap titik baliknya itu dia sudah mencapai sesuatu dengan penghasilan ribuan dolar ya teman-teman. Di masa tahun 1920-an. Lalu dia masuk sekolah hukum. Sambil melatih mekanik. Lalu di yang ketiga ini dia ketemu sama Andrew Carnegie. Yang menawarkan bagaimana kalau dia melakukan studi tentang bagaimana orang sukses. Sambil melatih mekanik, tapi karena dia sukses nih di kerjaan dia melatih mekanik ini ya, lalu dia meminjam uang sama bankir. Nah ini kan namanya bankir itu senang meminjamkan uang kalau kita lagi banyak uang. Tapi mereka, misalnya kita banyak uang nih, mereka akan meminjamkan uang lebih banyak lagi. Sehingga pada suatu masa dia terlibat hutang besar, lalu bangkrut. Usahanya diambil alih sama bankir. Lalu dia masuk bidang batu bara, karena koneksi dari istrinya, tapi merasa tidak tertantang, lalu dia keluar. Lalu dia ganti ke bisnis permen. Dia mencapai bisnisnya tuh bagus ya, perkembangannya, dia dipercaya sama bosnya, tapi lalu difitnah sama rekan kerjanya. Difitnahnya itu sampai masuk penjara loh teman-teman. Walaupun akhirnya dia tidak terbukti bersalah, dia menuntut balik teman-temannya itu dan mereka yang dipenjara. Tapi dia bilang kapok gitu ya, untuk masuk penjara. Terus dia mengajar di bidang iklan dan kewiraniagaan. Udah sukses, terjadi perang. Habislah, tidak punya sesen pun di masa itu. Lalu dia mendirikan majalah, tapi direbut oleh rekan kerjanya. Sampai akhirnya dia menulis buku Think and Grow Rich ini, lalu terjadi, karena ini ditulis pada masa akhir depresi berat, dan menjadikannya sukses besar. Buku ini terjual jutaan eksemplar pada masa itu. Namanya takut dikritik itu mematikan ide sebelum menjadi rencana. Jadi kalau kita merasa takut dikritik, kita udah punya ide nih, nggak akan terlaksana gitu. Karena kita ngerasa, tapi kalau gini gimana? Nanti salah dong. Kalau saya ambil jalan ini, nanti orang nggak setuju. Nah itu yang namanya layu sebelum berkembang gitu ya. Tapi nasib baik itu bisa dipesan. Jadi maksudnya, kalau kita mau bernasib baik nih, posisikan diri kita tuh di gerbang nasib baik gitu. Jadi misalnya kita berelasi dengan orang-orang yang memang hebat di bidangnya gitu ya. Pastikan diri kita tuh mudah dilihat sama orang lain. Orang-orang yang mungkin akan bisa membantu kita. Dan buat diri kita tuh layak dibantu. Kita duduk di gerbang itu bukan meminta tolong saya butuh makan, saya butuh uang, bukan. Tapi kita berdiri di gerbang itu dengan suatu kepercayaan diri, rasa hati yang gigih, bahwa diri kita ini bisa mencapai kesuksesan. Dan mereka pasti mau membantu nih orang yang punya hasrat yang kuat ya. Seperti tadi Thomas Alva Edison melihat si Edwin C. Barnes. Pemimpi-pemimpi butuhnya mimpi, tapi orang gigih butuhnya rencana. Jadi nggak bisa kita berakhir dengan seandainya,
gimana kalau begini, kalau begitu. Kalau orang gigih menerjemahkannya dalam suatu rencana. Kita mau apa? Untuk mencapai ke sana berarti milestone-nya adalah 1 sampai 10. Itu namanya rencana. Yang tadi udah disinggung ya, kekuatan mastermind. Jadi mastermind itu adalah koordinasi pengetahuan dan usaha dalam semangat keselarasan antara dua orang atau lebih demi tercapainya tujuan yang pasti. Kalau kita mau mencapai sesuatu, kita tuh harus punya orang-orang yang bisa sepikiran sama kita nih, punya tujuan yang sama. Terus dia juga mau dengan visi yang sama itu dia punya pemikiran gimana caranya berkembang dan menuju ke sana gitu. Jangan mastermind itu jangan orang yang letoy, ya udah nunggu aja gitu, enggak. Tapi mereka yang punya ambisi ya, punya hasrat yang besar. Nah, gimana caranya? Kekuatan mastermind ini adalah kekuatan ekonomi dan psikis. Pikiran tuh dua orang atau beberapa orang yang tergabung dalam mastermind itu pikiran itu bisa saling menangkap gitu ya. Misalnya yang paling gampang itu kita dengan pasangan gitu ya. Pasangan atau mungkin sahabat dekat gitu. Pasangan dan sahabat dekat itu kan karena seringnya ketemu, karena berinteraksi yang intens, pikiran tuh bisa kayak saling nyambung gitu kan. Misalnya kalau makan nasi kuning nih, kita tahu nih pasangan kita nih nggak suka nih nasi kuning gitu ya. Tapi dengan pemahaman yang karena begitu lama, kalau kita ketemu makanan lain nih, misalnya makanan yang teriyaki gitu ya, kita bisa tahu nih pasangan kita suka apa enggak nih, karena secara psikis kekuatan kita tuh saling, pemikiran kita tuh udah nyambung aja gitu. Nah, untuk syukur-syukur nih kalau kita punya pasangan atau teman dekat yang juga punya visi yang sama gitu ya, punya visi. Bayangkan kita bisa bercerita, bisa share sama orang-orang, sama pasangan itu, bagaimana kita mencapai mimpi dua orang yang digabungkan menjadi satu. Tapi kalaupun enggak, anggota mastermind itu harus kita pilih dengan tepat. Mungkin nggak selalu orang paling dekat, orang tua, pasangan, teman, sahabat tuh, mungkin mereka orang yang dekat tapi bukan anggota mastermind kita. Jadi kalau kita mau sukses, cari orang yang memang mau sukses dengan jalan yang sama. Mereka punya pengetahuan yang tepat, mau bekerja sama, mau menjaga rahasia, karena ini namanya juga perjalanan panjang nih ya, kita mau perjalanan panjang, terus peka terhadap bahasa verbal dan non-verbal. Lalu kita punya kompensasi yang sesuai. Misalnya, mastermind kita ini mau memulai usaha, biasanya partner bisnis ya, yang bisa dibilang mastermind itu. Partner bisnis, gimana kita membagi kompensasi yang sesuai, karena nggak ada manusia yang mau melakukan sesuatu secara gratis, benar-benar gratis tanpa tujuan apapun. Lalu yang kita perlu ingat adalah uang itu pemalu dan perlu dirayu. Kalau mau miskin itu gampang, tapi kalau mau kaya itu perlu rencana. Dan rencana itu selain disiapkan juga harus dilakukan dengan baik. Mastermind ini hampir seperti pikiran bawah sadar gitu ya. Bisa selalu mengingatkan. Nah, mastermind ini juga kalau kita misalnya dalam usaha terus ngerasa aduh lemes, lelah, punya rasa down, mastermind ini bisa saling menguatkan gitu teman-teman. Nah, ini dibahas soal seksualitas, karisma, dan kreativitas. Jadi, diceritakan ya misalnya, wiraniaga atau pramuniaga itu kan biasanya dicari yang kalau laki-laki yang ganteng, tinggi gitu ya. Kalau wanita tuh yang badannya langsing, rambutnya bagus gitu ya. Kan kita selalu dapat image-image seperti itu di iklan atau di film ya. Kalau orang sukses tuh ya ganteng juga gitu, orang sukses tuh ya cantik juga gitu. Padahal pada kenyataannya kan nggak seperti itu. Pada kehidupan kita nyata nih, orang-orang pria-pria yang pendek, gemuk, botak, itu juga bisa punya karisma, kesuksesan. Atau wanita-wanita yang kalau kita lihat misalnya wiraniaga sales yang senior, biasanya bukan fisiknya yang bagus. Biasanya ibu-ibu ya, wiraniaga yang paling sukses itu biasanya ibu-ibu yang kemampuan komunikasinya tuh bagus banget gitu. Jadi udah di luar fisik nih mainnya. Tapi daya tarik fisik itu makanya dapat dikalahkan dengan kepribadian yang mempesona. Jangan salah, orang yang punya karisma
seksualitas yang bagus. Ini seksualitas bukan hubungannya sama seks untuk berkembang biak ya. Seksualitas itu adalah karisma. Mereka tuh punya getaran daya magnet pribadi. Itu dan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi mungkin kadang-kadang kita pernah ketemu orangnya biasa aja gitu ya. Penampilannya biasa aja, tapi bicara sama dia tuh menarik gitu. Ada karisma dari dia yang kalau dia ngomong, kita bisa mengiyakan dengan mudah. Nah, itu namanya getaran itu ya. Dan dia mengkomunikasikan energi itu caranya dengan posturnya, nada suara, penampilan, dan vibrasi pikiran. Seksualitas itu ya bisa menjadi inspirasi dan mendorong kejeniusan. Nggak heran ya teman-teman, pemimpin-pemimpin besar itu, kalau di zaman ini kan dibahasnya pria ya, karena zaman itu dikit lah wanita yang udah memimpin. Selalu ada kata-kata di balik pria yang hebat, selalu ada pendamping hidup yang tepat. Karena seksualitas itu dan hubungan romansa atau cinta itu bisa menjadi inspirasi dan pendorong kejeniusan. Contohnya, Napoleon Bonaparte. Pada saat dia menjadi panglima perang yang hebat, itu adalah masa-masa dia bersama istri pertamanya Josephine katanya ya. Dan setelah dia sukses, dia mulai melupakan Josephine ini, dan di saat hubungan mereka renggang, popularitasnya dan kepintarannya di bidang perang itu juga menurun. Jadi dukungan orang yang punya karisma bagus itu juga kadang didukung sama pasangan atau orang-orang di belakangnya. Orang muda kadang-kadang punya hasrat dan pemikiran seksualitas itu karena mungkin masih muda gitu ya, cara pikirnya tuh bebas aja gitu, dia kurang bisa mendorong ke arah mana nih seksualitas dan karismanya itu. Makanya itu yang membuat orang-orang muda lebih sering tidak berhasil di usia muda. Kalau udah melewati angka 40, 50, kadang-kadang orang sudah bisa mengarahkan karisma dia, seksualitas, dan cara dia berkepribadian itu bisa lebih terarah. Makanya biasanya kesuksesan dicapai di usia 40 atau 50 tahun. Tapi kalau kita tahu rahasia ini, kalau kita tahu rahasia ini kan artinya kita butuh kita menghemat waktu beberapa puluh tahun gitu ya untuk menciptakan kesuksesan. Cinta dan kenangannya, bahkan cuma kenangannya aja tuh punya energi yang besar, teman-teman. Mungkin kita pernah merasa lagi jatuh cinta gitu ya. Rasa jatuh cinta itu begitu menyenangkannya sampai muncul ide-ide yang luar biasa gitu. Kalau kita lihat gampangnya tuh misalnya penulis lagu, penulis puisi. Misalnya kita lihat Glenn Fredly ya, almarhum, waktu dia lagi pacaran sama anggotanya Ebitri itu kan adalah masa dia menciptakan lagu-lagu yang luar biasa gitu. Dia luar biasa produktif menciptakan lagu. Karena si cinta itu adalah energi yang besar. Bahkan kalau kita udah melewatkan cinta itu dan punya kenangannya aja, membuat kita merasa bahagia, itu juga suatu energi. Jadi, tapi jangan salah teman-teman, cinta itu tidak cuma datang sekali, dibilang ya sama buku ini. Kalau kita pernah mengalami cinta dan kelewatan gitu, putus atau tidak lanjut, cinta itu kan selalu datang, dan itu bukan dari lawan jenis aja. Cinta yang kita terima itu akan mungkin dari orang tua, dari teman, dari anggota mastermind kita. Mereka punya cinta yang tulus gitu ya untuk sukses bersama. Itu tuh adalah energi yang besar juga. Nah, kita balik lagi nih ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah simpul penghubung antara pikiran terbatas dan kecerdasan tak terbatas. Dan dia tuh nggak pernah kosong tuh ya teman-teman ya. Mau kita tidur, kita bangun, kita kerja, kita bengong, pikiran bawah sadar itu selalu ada, selalu on sampai kita mati. Jadi kita harus pastikan nih apa yang mengalir masuk ke pikiran bawah sadar kita. Seperti tadi saya bilang ya, dia tuh lebih cepat menangkap bahasa emosi perasaan. Seperti misalnya emosi positif itu, contoh-contohnya hasrat, cinta, keyakinan, seks, antusiasme, romansa, dan harapan.
7 emosi positif ini yang paling besar dirasakan orang. Dan juga ada emosi negatif nih, takut, cemburu, benci, balas dendam, keserakahan, tahayul, kemarahan. Orang itu tidak bisa merasakan emosi positif dan negatif secara bersamaan. Jadi kalau kita secara sadar, kita udah memahami nih apa yang harus kita timbulkan dalam diri kita, berarti kita harus berkonsentrasi pada emosi positif nih, di mana ada hasrat cinta, keyakinan, seks, antusiasme, romansa, dan harapan. Itu yang mesti kita alirkan ke pikiran bawah sadar kita. Kalau ada rasa takut, cemburu, balas dendam, tahayul, kemarahan, itu yang mesti kita kikis ya teman-teman. Karena kalau sampai itu masuk ke pikiran bawah sadar, susah menghilangkannya. Kita harus hati-hati sama apa yang kita pikirkan secara sadar sebelum dia masuk ke pikiran bawah sadar. Napoleon Hill ini menurut saya bukan orang yang religius. Dan dia juga menulis buku ini berinteraksi secara intens bersama Thomas Alva Edison, bersama Henry Ford gitu ya, orang-orang yang logis, sangat logis, atau bersama penemu-penemu lainnya. Tapi menurut dia, doa itu yang efektif itu adalah doa yang mentransformasikan getaran sangat tinggi. Jadi dia tuh berkeyakinan seperti Einstein, energi sama dengan MC kuadrat. Energi dan materi itu adalah dua hal yang sama, teman-teman. Dan sifatnya kekal, karena tidak bisa hilang gitu ya. Maka doa itu, ini kan materi nih ya, dari kita nih. Mau dijadikan energi, dia harus bergetar secara kuat. Getaran itu harus kuat banget. Kayak misalnya gini teman-teman, penyiar radio ya, penyiar radio itu kan mau, misalnya dia ngomong gitu ya di stasiun radio dia, bagaimana sih suara radio ini bisa terdengar ke rumah kita? Karena suara penyiar radio ini dirubah menjadi frekuensi getaran sangat tinggi, sehingga menjadi energi. Energi ini disalurkan lewat pemancar, ditangkap sama receiver, dan getarannya diturunkan sehingga bisa menjadi suara, ditangkap sama gendang telinga kita. Itu yang membuat suara dari ujung sana terdengar ke sini. Itu sama seperti doa. Doa itu diubah menjadi energi, karena dia kita membuat doa itu menjadi suatu getaran yang sangat tinggi gitu ya, getaran keinginan yang sangat tinggi. Dia bilang gini, doa itu biasanya adalah jalan terakhir orang setelah mencoba berbagai hal dan tidak berhasil. Makanya orang berdoa biasanya karena udah mentok ya teman-teman, biasa kita juga kalau berdoa kan, kalau udah mentok baru berdoa, baru inget Tuhan gitu ya. Kita tuh berdoa, ya Tuhan tolong saya dalam keadaan sangat terjepit, bantu saya untuk menghadapi ini misalnya ya. Makanya kenapa doa yang terkabul itu, kalau misalnya di agama saya ada doa novena gitu ya, yang 9 kali berturut-turut, misalnya jamnya tertentu, atau mungkin di Muslim ada yang namanya doa tahajud. Karena doa-doa yang seperti itu, orang berdoa di tengah malam, berdoa tahajud, itu pasti melibatkan emosi. Kenapa orang menangis saat berdoa dan biasanya doa itu terkabul? Kita lihat di sinetron deh ya, orang yang kalau doa ambil nangis-nangis, biasanya terus nanti terkabul gitu ya. Itu bukan main-main teman-teman. Jadi ada teorinya bahwa getaran yang sangat tinggi dalam doa, kalau dia Napoleon Hill sebenarnya tidak bawa-bawa Tuhan sih ya, tapi dia membuat kesimpulan bahwa cara orang berdoa itu akan membuatnya masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu sebenarnya yang membuat kita berhasil. Ini orang saking nggak religiusnya, tapi menjelaskan bahwa bagaimana sebuah doa itu bisa berhasil. Makanya membaca doa dalam buku itu ya, kadang-kadang kita punya buku nih, buku doa dibaca, itu tidak akan berhasil, karena nggak ada emosi. Kita kalau baca sendiri tuh nggak ada emosinya. Kalau kita membaca apa adanya, ya udah gitu, kayak kita baca buku aja gitu, nggak ada emosi. Tapi kalau kita doa dengan spontan, memikirkan saat doa itu, mengimajinasikan, itu yang akan membuat pikiran bawah sadar kita cepat menyerap dan menjadikan komunikasi terbuka dengan kecerdasan tak terbatas. Tips yang ke-12 adalah otak. Karena ini balik lagi ya, karena dia itu gaulnya sama orang-orang ilmuwan yang sangat logis gitu ya.
Segala sesuatu di alam semesta itu waktu, ruang, energi, dan massa, materi ya. Karena hanya materi itu bentuknya lain adalah dari energi. Jadi energi dan materi itu kan sama, sama dengan mc kuadrat. Maka segala sesuatu itu sebenarnya bagian lain dari sesuatu yang sama. Maksudnya gini teman-teman, energi itu bisa kita rasakan antar orang. Jadi orang, misalnya orang-orang yang kita kenal gitu ya, merasakan apa, kita tuh bisa merasakannya. Karena energinya tuh tersaling tervibrasi gitu. Makanya ada yang namanya intuisi, firasat, dejavu, ramalan. Masa kini dan masa depan sebetulnya kan terdiri dari hal yang sama kan, energi dan materi juga kan. Dan itu tuh pada orang-orang tertentu yang melatihnya ya, itu tuh bisa terjadi koneksi. Makanya orang-orang bisa menciptakan ramalan. Dan ramalannya itu bisa sangat akurat gitu ya. Misalnya meramalkan nanti akan terjadi bencana berikut ini gitu. Itu bukan sesuatu yang nggak ada teorinya sebetulnya. Dan itu bisa dilatih. Seperti misalnya telepati. Kalau radiasi itu kan kalau terhalang dinding gitu ya, terhalang jarak, akan melemah kan kalau radiasi. Beda sama telepati. Kalau telepati itu harus diusahakan. Si orang yang mengembangkan kemampuan telepati, dia melakukan dalam keadaan sadar. Nggak mungkin dalam keadaan tidur. Dan dia diusahakan. Dia berkonsentrasi gitu ya. Itu dia mengirimkan energi kan, mengirimkan energi dia supaya ditangkap sama orang yang dia tuju dan saling bertukar kekuatan energinya. Ini juga berlaku sama nih kalau kita punya kelompok mastermind yang tadi ya. Kalau kita mau menyatukan pikiran dalam kelompok ini nih, kita tuh misalnya duduk bersama, terus brainstorming gitu ya ceritanya, duduk bersama, terus kita punya list masalah kita apa yang mau dipecahkan, terus ide-idenya muncul. Nah, orang yang sevisi itu biasanya semakin sering ketemu tuh, dia bisa saling mengantisipasi pemikiran orang lain gitu. Bahkan dengan adanya mastermind, ini terdengar agak mistis ya, tapi bukan mistis, karena dia bukan orang yang tahayul. Dia tuh bisa memikirkan pemikiran orang lain atau pemikiran yang tidak ada di kelompok ini. Jadi misalnya A, B, dan C bekerja sama, berpikir gitu ya dalam mastermind, mereka tuh bisa memunculkan ide-ide yang ketiga-tiganya orang ini tidak tahu gitu. Itu namanya kecerdasan tak terbatas. Karena otak kita itu bergetar dalam frekuensi yang mungkin ditangkap sama otak orang lain gitu kalau teorinya di sini ya. Menghubungkannya dengan antusiasme dan inspirasi. Nah, itu makanya namanya mastermind itu sangat perlu, teman-teman. Dan terakhir nih ya, ada namanya indera keenam. Indera keenam itu fungsinya memperingatkan bahaya atau juga memperingatkan kalau ada kesempatan yang bisa diambil. Contohnya gini, kalau kita pernah kecelakaan motor, terus kalau misalnya ban kita menginjak pasir gitu ya, kan itu agak ada gerakan gitu di bannya. Itu tuh kan membuat kita tuh sadar gitu loh, oh ini bahaya gitu. Atau misalnya yang lebih jauh lagi nih, nama indera keenam nih, karena indera keenam ini dilatih ya teman-teman ya, bukan suatu gift kalau menurut Napoleon Hill. Kalau indera keenam seorang pebisnis itu kan biasanya, oh kalau bikin ini nih pasti sukses nih. Padahal waktu dia memikirkan itu kan barangnya belum ada. Kesuksesan itu benar-benar semu gitu ya. Mungkin cuma dia sendiri yang bisa memahami kenapa pemikiran itu timbul. Tapi itu adalah indera keenam. Indera keenamnya dia yang mengajarkan ini loh kesempatan yang bisa diambil. Nah, indera keenam ini bisa dilatih dengan cara, ini saya agak-agak gimana gitu ya dengar ceritanya Napoleon Hill. Jadi si Napoleon Hill ini menentukan 9 orang dalam hidupnya dia yang patut ditiru. Contohnya ada Roosevelt, ada Napoleon, ada Henry Ford, ada Thomas Alva Edison, ada Isaac Newton, ada beberapa lagi yang lainnya, saya kurang hafal. Jadi
dalam imajinasinya dia itu duduk di suatu meja bersama 9 orang yang dia kenal. Dia kenal ya, dan orangnya hidup. Dia kenal baik orang-orang ini, punya bahwa si A punya kualitas seperti ini, si B punya kualitas seperti ini. Lalu dia bilang di dalam imajinasinya dia itu, misalnya ke Isaac Newton gitu ya, saya mau memiliki kesabaran sebesar Anda. Atau misalnya Roosevelt, saya mau punya keadilan, rasa adil sebesar yang Anda punya. Henry Ford, saya mau punya ketetapan hati dan rasa perjuangan yang sebesar Anda punya, sehingga bisa berangkat dari kemiskinan sehingga menjadi seorang pengusaha sukses. Atau misalnya Thomas Alva Edison, saya mau punya kegigihan. Bagaimana Anda menciptakan barang dengan 10.000 kali kegagalan, tercipta satu barang. Nah, si panutan-panutan ini saling berbicara gitu dalam imajinasinya dia gitu ya, dengan karakter kuatnya masing-masing. Dan dia mengenali orang-orang ini, apa yang mau dia ambil kekuatannya, lalu dia membangun karakter dengan cara sering berkomunikasi dengan mereka. Jadi sering memikirkan bahwa, oh orang yang bersikap adil itu seperti apa, oh orang yang punya kegigihan itu gimana caranya. Itu akan membangun karakter dia, akan membangun rasa bagaimana cara kita menjadi adil, bagaimana cara kita menjadi seseorang yang punya karakter kuat gitu. Dan yang terakhir nih teman-teman, kan tadi udah ada 13 cara nih ya untuk kita menjadi sukses. Bukan cuma soal uang aja, tapi sukses apapun yang kita inginkan gitu. Ada ketakutan-ketakutan yang bisa menghantui kita nih. Ini juga agak menyentil kalau buat saya ya. Ada 6 ketakutan dasar. Takut miskin, takut dikritik, takut kesehatan yang buruk, takut kehilangan cinta, takut menjadi tua, dan takut kematian. Yang paling parah adalah takut miskin. Ini dibahas pertama dengan pembahasan yang paling panjang. Agak aneh ya, takut miskin saya juga baru memahami, tapi ini juga ternyata saya mengalaminya. Karena orang takut miskin, malu kita mempertahankan kondisi yang ada sekarang. Kita nggak mau mengambil resiko, karena takut miskin, nggak mau ambil resiko, kita jadi nggak punya ambisi gitu, kita nggak tahu mau ngapain gitu. Pokoknya ya udah jaga aja nih sarang yang udah ada gitu, karena kita tuh takut kalau kita ngambil keputusan kita jatuh, makanya kita nggak ngambil keputusan. Dan kita tuh kadang jadinya waspada berlebihan. Kalau di sini disebutnya kita melihat lubang donat, kita lihat lubangnya, tapi kita nggak ngelihat donatnya. Jadi kita ngelihat kemungkinan kesalahannya, tapi kita nggak ngelihat kesempatannya si donatnya itu. Sehingga orang-orang yang takut miskin ini tidak mengambil keputusan dan terus menunda, karena takut. Lalu takut pada kritik. Nah ini juga ya, jadi pelajaran buat kita kalau tadi ya, memberikan kritik atau opini sama orang lain. Kita harus berhati-hati ya teman-teman, karena namanya kritik, kalau sampai pada seseorang yang tidak siap gitu ya, itu tuh akan merampas inisiatif. Bu Ani mungkin tahu ya, kita pernah mengalami orang yang mengkritik kita pedas ya Bu Ani ya. Mungkin cuma kita yang ngakak sendiri lah. Orang-orang yang serba mengkritik nih ya, ini salah, itu salah, jangan begitu, salah gitu. Mengkritiknya dengan cara yang lebay gitu ya. Itu tuh, Bu Ani nongol. Bu Ani inget dong bagaimana fireplace? Ingat banget. Jadi orang ada loh yang dia tuh kalau mengkritik nggak pakai cara yang santun gitu ya. Jadi semuanya kamu tuh salah banget gitu. Padahal mungkin intinya ya udah kasih tahu aja dong salahnya apa, solusinya gimana gitu ya. Itu yang mesti kita ingat ya teman-teman, apalagi kalau kita di atasan ya. Tapi ada, jangankan orang lain, orang tua pun ada yang cara penyampaiannya seperti itu. Kamu tuh salah, ini tuh bukan gini caranya. Nah itu kan merampas rasa inisiatif. Kalau kita mau mengerjain sesuatu, jadi kita mikirnya, kalau gini salah. Nanti kalau salah dikritik lagi, dimarahin lagi. Udah, tunggu aja. Nanti dia yang ngerjain aja deh. Atau orang tua aja yang memutusin buat saya gitu. Daripada nanti saya salah lagi. Nah itu jadi rendah diri. Makanya anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang dengan keluarga otoriter,
kadang-kadang menjadi kalau nggak rendah diri atau jadi yang otoriter lagi. Itu ya hati-hati ya teman-teman. Kepribadiannya tuh jadi lemah kadang-kadang. Lalu nggak punya ambisi karena takut dikritik. Lalu takut kesehatan yang buruk. Nah ini yang sering terjadi adalah hipokondria. Seperti tadi pernah disebut ya, psikosomatis. Penyakit itu banyaknya di rasa hayal, bukan benar-benar fisik. Ada percobaan sederhana gini. Si Napoleon Hill ini menyuruh 3 orang mendatangi 1 orang. Yang orang pertama bilang, kamu kok pucet hari ini? Nggak sehat ya? Orang ini akan bilang, enggak, saya baik-baik aja kok, seger. Datang orang kedua, kamu kok pucet sih hari ini? Lagi nggak enak badan ya? Udah tuh mulai kerasa kok agak-agak anget gitu ya, agak-agak nggak enak badan. Terus nanti datang orang ketiga nih bilangnya, kamu pucet, sakit ya, istirahat gitu ya. Langsung benar rasa sakit. Nah itu namanya hipokondria. Daya hayal kita tuh begitu kuatnya teman-teman. Itu namanya si imajinasi, kekuatan si bengkel pikiran itu. Ada suatu ide dari orang nih bilang bahwa kita sakit, kita jadi sakit. Jangankan itu, kita dengar yang masalah COVID ya, kita baca-baca gejala COVID, orang yang meninggal karena COVID, bagaimana penderitaannya, langsung dong kerasa dong anget badan, langsung kerasa tenggorokan nggak enak gitu ya. Nah itu namanya hayal kita, adanya cuma di hayal di sini nih. Nah sugesti itu begitu kuatnya dalam diri kita, jadi hati-hati ya teman-teman. Jangan menjadikan rasa takut pada kesehatan itu menjadikan kita jadi orang yang mencari simpati. Aduh, saya ini nggak enak badan, saya ini tidak lengkap, saya ini ada punya kecacatan secara fisik gitu ya. Lalu kita akhirnya berakhir dengan mencari simpati. Bukannya kita mendorong diri kita lebih kuat, tapi kita bersembunyi di balik rasa takut ini. Ada rasa takut kehilangan cinta seseorang nih ya. Biasanya itu membuat kita cemburu, cari-cari kesalahan, dan percaya cinta bisa dibeli. Ini kan banyak ya ceritanya teman-teman ya, ada orang yang saking cintanya nih sama pacarnya gitu ya, kasih hadiah mobil, kasih hadiah rumah, akhirnya diputusin juga gitu ya. Cinta itu nggak bisa dibeli gitu. Dan jangan punya rasa takut kehilangan cinta, karena cinta itu nggak datang sekali dalam hidup. Tapi biarkan diri kita tuh menemukan cinta yang lain, karena cinta tuh nggak cuma dari pasangan, nggak dari satu orang aja. Orang-orang yang di sekitar kita tuh banyak yang cinta sama kita gitu. Ada lagi takut menjadi tua. Biasanya ini orang-orang yang udah masuk masa pensiun nih akan merasakan hal ini nih ya. Biasanya jadi kurang antusiasme, capek, udah pengen istirahat aja, karena udah nggak punya rasa saya ini harus berjuang gitu, enggak, merasa udah tua gitu ya, aduh minta maaf ya, mama teh udah nggak kebaca gitu, atau mama teh udah nggak bisa ngasuh cucu gitu ya. Tapi ada juga orang yang takut tua dengan cara dia bergaya muda, ini juga ada ya teman-teman ya, orangnya udah tua tapi potongan rambutnya muda, celananya celana pendek hot pants, bajunya kutung-kutung. Itu karena dia takut tua dengan cara membuat dirinya seakan-akan muda. Padahal dia takut dalam hatinya tuh. Ada lagi takut pada kematian. Nah, pengetahuan di zaman itu pun menyiarkan pemikiran bahwa energi dan materi itu tidak dapat dihancurkan. Yang tadi ya, energi dan materi itu sifatnya kekal. Sehingga pada masa itu pun orang-orang sudah mulai berpikir udah nggak takut nih sama kematian, karena namanya energi, materi dan energi itu cuma berubah bentuk aja dari jasad kita menjadi terurai, dimakan sama cacing-cacing, sama binatang-binatang lain, dan menjadi energi buat cacing itu, terus menjadi pupuk gitu ya. Nah itu namanya energi, hanya berpindah. Jadi mungkin itu alasan pertama munculnya ateis gitu ya, bahwa pemikiran nggak ada orang mati nanti masuk surga atau nanti disiksa di neraka, dibakar gitu ya. Kita mungkin harus membedakan pembahasan ini dengan cara pemikiran religius. Karena si Napoleon Hill ini tidak religius. Kalau hanya berubah bentuk, orang nggak perlu khawatir lagi. Tapi orang tuh kalau sibuk nih, terutama jangan
tenggelam dalam rasa takut, tapi sibukkan diri kita. Karena orang sibuk biasanya jarang mencemaskan hal-hal yang nggak penting, gitu dia bilang. Dan kondisi pikiran itu harus dikontrol ya teman-teman. Untuk membuat keputusan apa yang harus diarahkan, dipikirkan. Pikiran kayak tadi pertama kali disebut bahwa pikiran itu seperti perahu. Kesuksesan dan kegagalan itu jalannya beda. Jadi kita mesti pilih mau ke arah mana. Nggak mungkin kita jalan ke arah kegagalan, tapi tiba-tiba ada cabang kesuksesan. Nggak mungkin. Jadi itu dua arah yang berbeda. Dan terakhir, gagal mengendalikan pikiran, kita akan gagal mengendalikan apapun. Jangan misalnya kita mau mengubah dunia gitu ya, mau mengubah cara pikir dunia ini terhadap perbudakan misalnya, hal yang besar gitu ya. Kita harus mengubah dulu pikiran kita. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, punya simpati, punya empati sama orang lain. Itu mengubah pikiran kita. Baru kita bisa mengendalikan. Mungkin yang pikiran tadi ya, pikiran yang sangat keyakinannya kuat tuh bisa memvibrasi orang. Misalnya kayak Mahatma Gandhi itu ya, dia bisa menggerakkan 200 juta orang supaya punya pikiran damai seperti dia. Karena dia punya kekuatan pikiran yang besar dan itu memvibrasi orang lain. Maka dia bisa mengendalikan hal yang jauh lebih besar, yaitu pikiran-pikiran sebanyak 200 juta orang. Nah, gitulah teman-teman yang dibahas di buku Napoleon Hill ini nih. Buku ini ya, bukunya Think and Grow Rich. Walaupun pemikirannya sudah hampir 1 abad, buku ini dibuat, dan banyak catatan-catatan editor ya, jadi supaya contoh-contohnya itu disesuaikan sama zaman sekarang. Tapi menurut saya buku ini memang pemikiran-pemikirannya masih update, karena memang sifat manusia seperti itu aja gitu. Ketakutan manusia di tahun 1920 dan tahun 2021 ya sama. 6 takut ini, ada terus bagaimana cara menghilangkannya ya masih sama gitu. Bagaimana kita punya hasrat dan lain-lain. Nah gitu teman-teman, barangkali ada teman-teman yang merasa tersentil, mau sharing, boleh silakan ya. Ada yang mau nanya? Halo Putih, udah lama nggak nongol. Atau Firdian, biasa suka nanya ya. Menurut Ci Ellen apa yang menarik, Ci? Banyak ya di sini bukunya, bagus banget. Saya sih percaya ya kalau misalnya yang kekuatan doa itu dengan emosi itu emang bener banget itu. Ya meskipun si Napoleon Hill-nya nggak religius, tapi dia sendiri kan meyakini seperti itu ya. Terus apalagi ya? Punya hasrat besar, obsesi gitu. Itu benar banget kalau orang udah punya obsesi yang gede itu, kalau dijalankan dengan planning yang benar, itu benar bisa tercapai. Itu benar banget. Terus Kita kan suka bilang seandainya saya gitu ya. Kalau dia nggak pakai itu, jadi yang bikin sukses itu cuma diri kita sendiri gitu menurut dia. Nggak benar. Terus kayak ada teman rekan kerja saya juga bikin kayak dream book gitu, dia memvisualisasikan sebelum terjadi itu benar banget loh. Banyak yang akhirnya tuh terjadi. Jadi dia seakan-akan udah terjadi tuh. Dia bikin si dream book-nya itu seakan-akan dia sudah akan mengalaminya gitu loh. Terus dia tutup si dream book itu, ditaruh, ya dia kerjain aja. Tapi kayaknya udah memasukkan si kekuatan pikiran di bawah sadar itu untuk si mimpi-mimpinya dia itu.
Dan memang satu persatu tuh tercapai. Luar Hmm. biasa loh itu, kekuatan pikiran. Coba yang lain ada yang mau nambahin? Masih Dede itu teh? Bukan, Hana. Oh, Hana. Ngajak ngobrol. Tapi menarik sih, Han. Tadi dengerin ya. Jadi nggak usah baca bukunya juga udah cukup kayaknya. Udah terangkum dengan sangat baik. Terus sama kayak buku yang pertama ya. Dulu ikutan apa. Sebenarnya sebelum baca buku saya udah ikut Zoom ini. Terus pas baca buku jadi mereview aja. Sebenarnya isinya udah tahu. Pernah Hani ceritain. Sama mungkin buku ini juga tentang kekuatan pikiran ya, intinya kan gitu ya. Hmm. Tapi ada satu lagi ya, cara kita mensugesti diri kalau atau mau mensugesti orang lain ya, menurut saya nggak tahu dibahas nggak di bukunya. Itu dengan cara bilang satu hal dengan berulang kali, dimasukin terus sekali nggak ngerti, dua kali nggak ngerti, tiga kali nggak ngerti, beratus-ratus kali akhirnya dia paham. Gitu. Jadi, nah itu juga bisa kita lakuin buat diri kita sendiri ya. Misalkan kita pengen jadi orang baik, ya tiap hari aja bilang ke kita sendiri, saya orang baik, saya orang baik. Pasti nanti jadi baik. Gitu. Jadi ya banyak cara sih. Cuman tadi ada catatan penting sih menurut saya ya, bahwa kalau tadi dijelasinnya lewat doa ya, doa itu mengubah ucapan menjadi atau pikiran menjadi sebuah energi ya. Itu sebenarnya bukan doa doang ya. Baca buku juga sama. Atau banyak quotes-quotes di internet gitu ya, kita sering baca ya. Bagus-bagus ya. Tapi kalau cuma hanya baca ya percuma. Saya kan suka ngelatih anak-anak basket ya. Nah, saya suka cerita ke mereka atau bilang, lebih baik kamu punya satu gerakan, tapi itu kamu latih dengan sungguh-sungguh, dan itu bisa kamu pakai di pertandingan daripada kamu punya 100 gerakan tapi semuanya nggak kamu kuasain, cuma bisa doang gitu, nggak kamu kuasain, itu nggak akan bisa dipakai ketika di pertandingan. Itu sama, kita punya 1000 quotes, 1000 buku, tapi cuma dibaca doang gitu ya, itu percuma. Tapi lebih baik kamu punya satu quotes, kamu jalanin jadi gitu. Jadi tadi kesentil sih. Jadi kalau baca sesuatu ya mending diresapi gitu ya. Terus sama tadi tentang mengkritik orang ya, mengkritik orang itu kesentil banget sih. Kadang-kadang kita bilang ke anak tuh salah, gara-gara capek nggak mau jelasin alasannya kan, itu jadi buruk sih ke anaknya sebenarnya. Bener banget sih. Tadi yang terakhir tentang ketakutan ya Han ya. Ketakutan. Memang orang sih kalau udah nggak punya ketakutan sih menurut saya bukan orang sih namanya. Tapi ketakutan itu perlu di-manage, itu betul. Jangan terlalu berlebihan ya. Kalau berlebihan jadi kitanya jadi nggak berani gitu buat ngambil keputusan. Gitu Han. Tapi keren. Thank you. Hani keren nih penjelasannya. Bukunya bagus sih, cuma tinggal dibaca aja, jadi gue cuma menyalin isi buku aja. Oke, yang lain ada yang mau di-share nggak? Sanggam, Pak Ari, Putih, barangkali ada bagian yang nyentil gitu. Wah, ini udah keren deh bahasnya. Saya jadi ngerti.
Kalau kekuatan sukses itu ya perlu perencanaan yang baik gitu. Bukan hanya mengalir mengandalkan nasib. Betul Pak. Makasih banget Cuk, Sami-sami. jelas banget. Untuk itunya ada ya rekaman ulangannya. Oh iya, ini Mau direkord. baca lagi poin-poinnya. Ini direkord, nanti kita upload di YouTube. Barangkali kita lagi ngerasa lemah gitu ya. Lupa. Jadi ngeliat muka saya jadi di YouTube jadi lebih semangat lagi. Boleh. Nanti kita upload, kita share linknya ya Pak ya. Oke, makasih Bu. Makasih. Sanggam, Putih, barangkali ada yang mau ditambah? Wah, si Sanggam hilang nih. Putih baru bangun ya. Ya, Gam. Pas. Kalau Sanggam bilang, nothing's new katanya. Semua buku motivasi juga ngomongin hal yang sama. Iya sih. Cuma gue mikir ini buku orang yang diciptakan 1 abad yang lalu gitu ya. Dia menceritakan ini mungkin jadi yang pertama kali di masa itu menemukan cara orang memotivasi pikiran dan sebagainya gitu. Karena dia melakukannya studi selama 20 tahun. Itu yang bikin ini luar biasa sih. Ya selebihnya sama, karena pemikirannya banyak diulang-ulang di zaman sekarang. Oke, gini pokoknya terima kasih loh minggu pagi ya. Orang masih pengen leye-leye, tapi teman-teman mau kumpul. Moga-moga kita bisa jadi mastermind ya teman-teman ya. Masing-masing punya tujuan masing-masing nih. Ada yang mungkin bisnis, ada yang mungkin kerja, ada yang mungkin punya usaha yang lain. Tapi kalau kita kumpul di minggu pagi ini, kita sharing dari buku-buku apa yang bisa kita ambil pikiran-pikiran positifnya, mungkin bisa jadi kekuatan buat kita. Oke gitu ya teman-teman, Ci Ellen, Firdian, Putih, Pak Ari, sama Sanggam. Makasih atas kehadirannya. Nanti kalau ada buku selanjutnya, kita sebar undangan lagi. Oke. Ya, sama-sama Bu. Makasih. Bye-bye.